Gitu, jadi bagaimana harus mempersiapkan punya visi yang jauh bahwa ketika nanti sudah bukan masanya gue lagi, apa yang gue harus lakukan. Fokus terus di musik ya, otomatis ketika kita fokus, otomatis akan selalu improve dan ada jalan terus pasti. Di semua lintas disiplin, di musik kayak, di olahraga kayak, di dunia profesional yang lain kan regenerasi itu kan benar-benar jadi faktor utama untuk keberlangsungan ya. Aku tulis lagu itu benar-benar lagi dikecewakan. Dan harus menghormati para pendahulu ya. Betul. Aku juga punya pendahulu. Betul. Gitu. Oh, halo sahabat Dermaster, kembali lagi di Booster, ngobrol santai bareng Dermaster. Dan tentunya masih bersama aku ada Erdio Hand. Di episode kali ini sahabat Dermaster kita kedatangan seorang musisi yang sudah malang melintang di dunia permusikan Indonesia. Weh, cowok ganteng, penyanyi, coach vokal juga, udah paket komplit, plit. Dan namanya juga tuh udah nggak asing banget ya di dunia tarik suara sahabat Dermaster. Udah bisa tebak nggak kira-kira siapa? Oh, siapa? Nunggu seo, langsung aja. Ini dia ada Ryan Pono. Suara yang gemuruh dong. Iya. Ya, kurang fireworks aja ya. Mas Ryan apa kabar? Baik. Welcome to Booster. Luar biasa. Terima kasih atas Apa waktu. kabar? Baik Sama-sama. juga gitu ya. Sehat Mas? Sehat. Keluarga, istri, anak? Sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Muka makin kinclong aja nih ya. Makin segir aja gitu. Mungkin ya buat sahabat Mas, Mas Ryan ini udah sering malang melintang zaman dulu kan mungkin dari kita masih kecil-kecil udah dengerin suara Jangan itu. gitu. Kenapa dong Mas? Emang kayak gitu? Aku jadi serba salah kan. Waktu aku sekolah pasti dengerin lagu-lagunya gitu. Apalagi sempat bergabung di duo juga. Nanti kita bahas juga karena lagunya itu adalah teman galau kita semuanya. Setiap galau pasti dengerin lagu itu. Gitu ya. Iya seperti itu. Nah kira-kira sekarang lagi pegang project apa nih Mas Ryan? Sekarang ini aku baru rilis album solo pertama. Waduh. Ini full album nih? Full album. Oke. Full album ada 11 lagu tanggal 30 Januari 2023 kemarin baru rilis album. Jadi sekarang lagi jalan promo, lagi nyiapin turnya juga. Waduh, ini pasti fansnya Mas Ryan kayak, aduh kapan ya kota aku didatangi sama Mas Ryan untuk perform langsung. Biasanya kan kalau fans kayak gitu, aduh denger lagunya udah. Tapi kan kalau lihat live pasti beda tuh vibes-nya. Nah udah setia nih dari dulu ya sama musik tuh Mas. Itu kira-kira sejak kapan Mas tuh mencintai musik banget? Apa dari kecil? Dari kecil aku udah kayak edik banget sama musik ya. Oke. Itu sejak kapan? Dari SD. SD. Dari SD ya, karena juga aku besar di lingkungan gereja juga kan. Oh ya. Gitu, jadi paduan suara dan lain-lain. Terus begitu SD masuk ke SMP, ketertarikannya semakin kuat. Gitu, jadi akhirnya ya terbawa terus. Gitu sampai akhirnya menjadi pilihan hidup ya. Oh oke. Untuk istilahnya tuh memutuskan untuk aku akan terjun ke dunia entertainment di bidang musik gitu kan Mas ya. Itu kapan kalau boleh tahu? Itu bener-bener confirm sudah bulat. Iya. Aku milih musik jadi karir itu waktu zaman aku kuliah. Kuliah. Oke, itu berarti untuk kayak komersil lah istilahnya Mas. Iya. Dan apa yang dipersiapkan oleh seorang Ryan Pono saat itu? Dan untuk kayak I'm ready. Nah, kalau ini sebenarnya agak sulit dijelaskan karena hampir nggak ada yang dipersiapkan. Wah, karena kalau kita jalanin sesuatu yang kita cinta kan kayaknya effortless ya. Ya. Terus merasa juga nggak ada yang dikorbankan gitu. Walaupun aku akhirnya harus mengorbankan kuliah gitu ya. Karena memilih antara kuliah sama musik. Betul. Gitu karena mau fokus. Jadi kalau orang tua mungkin teman-teman orang luar banyak melihat baru kayaknya banyak yang lo korbanin untuk musik, tapi kayaknya buat aku sangat happy sih. Happy. Tapi pastikan Mas, kalau kita nih, kayak aku aja misalkan untuk jadi terjun ke dunia entertainment itu kan sulit. Pasti butuh modal. Ya ada lah beberapa orang yang nggak pakai modal ya. Itu mungkin gift dari Tuhan. Misalkan kayak Mas Ryan kan di saat itu juga kayak persaingan itu kayak gimana untuk ngadepin tersebut. Misalnya kalau kita nggak pakai modal untuk jadi seorang penyanyi kan kayak rekaman itu kan butuh modalnya sendiri. Mungkin kecuali dari rekordan naungannya, labelnya
tarik kita? Ya kalau aku modal utamanya ya itu tadi ya karunia dari Tuhan, suara talenta ya. Oke. Terus sisanya memang kayak seolah-olah bukan cuma aku yang milih musik, tapi kayak musik yang milih aku. Jadi ketika aku memutuskan bener-bener musik jadi jalan hidup, kayaknya tuh Tuhan siapin semua infrastrukturnya. Aku ketemu orang yang tepat, ketemu komunitas yang tepat, ketemu teman-teman senior juga waktu itu yang sangat suportif, ketemu label juga yang juga suportif juga gitu. Jadi ya mungkin aku salah satu yang beruntung kayaknya. Oke, jadi Mas tidak mendapatkan beberapa kendala kan kadang nih, apalagi mohon maaf Mas Ryan berarti langsung dari Jakarta atau emang dari Aku lahir besar di Jakarta. Oh, itu lebih enak. Misalnya kalau dari kampung lah itu, dari pinggiran, belum kena tipunya ya kan. Belum ada silsilah yang kayaknya itu dimanfaatin dulu. Tapi Mas Ryan ini benar-benar selancar itu, Tuhan kasih kelancaran buat karirnya Mas Ryan di awal. Di awal start iya. Tapi justru gue ketipu setelah jadi. Oh. Gitu, ketemu manajer yang nipu budget ratusan juta gitu. Kenapa? Hey manajer. Pasti ada, itu namanya gitu. Ya kayak kita sekolah aja kan ada harganya dong. Iya, tapi itu pernah diprediksi nggak sih Mas? Misalnya aku tadi bilang, apa sih persiapan? Misal Mas pernah nggak mempersiapkan, oke, next maybe kita nggak pernah tahu. Ini gue gampang di depan, tapi tiba-tiba gue ada kendala itu Mas, apa yang harus dilakuin gitu? Yang pasti kita nggak pernah tahu kendala di depan apa, kan itu gelap ya, misteri ya. Betul. Cuman lagi-lagi karena passionnya terlalu kuat terhadap musik, jadi respon aku adalah bukan aduh kayaknya udah stop main musik aja deh. Kayaknya keberuntungan gue bukan di sini deh. Atau nggak pernah ada perasaan itu. Tetap ada perasaan bahwa gue akan terus berkarya, karya gue tetap akan bisa memberi kehidupan yang layak buat gue gitu aja terus sih. Jadi musik itu udah jadi hidup aku. Oke, kayak sudah soulmate lah ya. Iya, Oke. iya. Kalau ngomongin berarti Mas itu tahun berapa? Pertama kali terjun itu 2002. 2002. Jadi November 2022 kemarin gue tuh genap main musik 20 tahun. Wow, Gitu. 20 tahun. Kamu umur berapa kamu? Iya 20-an juga sih. 20 aja. Takutnya kalau masih umur kan takutnya main kesinggung. Tadi kan tua banget gue gitu kan. Makanya pas waktu yang duo itu aku kayaknya masih sekolah. Makanya masih kan. SD. Iya. Tapi kalau ngomong itu tahun 2002. Nah, Ya. keinget nggak project pertama kali? Project pertama kali Iya. sama Pasto. Oh langsung ke Pasto itu? Langsung sama Pasto. Enggak, jadi nggak solo dulu? Enggak, jadi sama Pasto tapi dengan format 4 orang. Jadi dulu tuh Pasto awalnya tuh grup vokal gitu berempat. Oh, bukan Gitu. dua. Bukan Yang aku tahu tuh dua. bukan. Setelah perjalanan kita rilis album pertama 2007. Setelah rilis album pertama itu baru jadi duo. Oh, tapi di duo itulah mulai. Oh ya, di duo itu yang boomingnya. Boomingnya. Kalau gitu. zaman sekarang mungkin viral kali ya. Viral, betul. Ya kan Gitu. zaman dulu kan sosial media. Belum ada kan. Apa sih yang bisa kita andalin ya kan? Iya. Cuman ya media TV doang gitu. Nah, jadi pas di duo itu meledak, Mas. Tapi kan kita bisa ngambil gini, kesimpulan Kak, nyanyi itu kebanyakan musisi itu kayak ngambil itu kayak sampingan. Tapi kenapa Mas kayak full time jadi penyanyi itu apa ya? Membuat Mas untuk mengambil, oke, gue emang kerjaan utama gue adalah menyanyi gitu. Salah kalau menjadikan musik itu sampingan. Mungkin orang yang menjadikan musik sampingan itu yang bakatnya pas-pasan ya. Allahu Akbar, agak kesinggung ya. Aku sih agak pengen resign gitu ya. Bukan. Tapi benar. Bercanda maksudnya gini. Musik itu membutuhkan fokus. Musik itu seperti lintas disiplin yang lain. Memerlukan fokus untuk kita bisa terus growth, bisa terus bertumbuh. Jadi harus belajar terus, harus memperluas jaringan, pertemanan dan banyak hal. Jadi harus fokus. Jadi kalau cuma jadi sampingan kayak nggak mungkin. Dan musik itu adalah salah satu media juga yang bisa bikin kita jadi populer dan dikenal banyak orang kan. Yes. Setelah kita populer, kita bisa jadi public figure yang 360. Kita bisa jadi apa aja. Mau jadi businessman, Bisa. mau jadi politician misalnya, Iya. bisa. Gitu. Jadi musik sebenarnya bakat dan talenta musik sebenarnya ada salah satu cara untuk kita bisa jadi populer kan. Gitu. Walaupun bukan itu yang utama. Oke, tapi ya mungkin ya tadi bener juga sih ya. Pasti agak kesinggung semua. Oh iya mungkin talenta gue nggak sempurna. Jadi pekerjaan cuma part time. Tapi dulu Mas Ryan ya, aku tuh mikir kayaknya enak nih jadi penyanyi. Karena menurut aku tuh apapun bisa dikerjain. Bisa kayak kerjaan jadi penyanyi kan, nyanyi kan bisa di mana aja. Ya. Dan bisa menghasilkan dibandingkan kan yang lain-lain. Ternyata ya nggak segampang itu juga ya. Kayak harus bener-bener memiliki jiwa nyanyi itu yang bener-bener yang harus Mesti kuat banget. militan banget. Iya, kalau setengah-setengah gitu tadi jadinya part time. Iya, karena aku dulu nggak pernah berpikir
jadi penyanyi itu untuk cari uang, bukan itu. Oh. Jadi mau jadi penyanyi karena memang fulfill cita-citaku, gue pengen jadi penyanyi gitu loh. Dari Bukan mau jadi kaya gitu. Oh, betul. Gitu, bukan mau jadi punya penghasilan dari uang, bukan uang yang dikejar. Jadi bukan money oriented bukan ya? money oriented. Oke. Gitu. Oke. Tapi aku kepo dikit ya, Mas. Ya. Bedanya musisi sama penyanyi itu apa? Sama aja sebenarnya. Oh, sama aja ya? Musisi itu adalah orang yang hidupnya dari musik, yang menghasilkan musik. Cuma gini, kalau musisi itu belum tentu nyanyi, belum tentu penyanyi itu udah pasti musisi. Oke. Penyanyi itu bisa dibilang musisi juga karena dia menghasilkan musik kan. Menghasilkan musik, oke. Tapi kalau musisi kan belum tentu semua bisa nyanyi gitu. Pemain oke. musik, pemain alat maksudnya. Jadi hampir sama lah ya Sama sebenarnya konotasinya. musisi dan penyanyi. Oke. Nah, Mas, untuk menjadi seorang penyanyi itu kan pengen itu pasti cita-citanya ya pengen jadi penyanyi, tapi pasti kan punya cita-cita ingin terkenal, pengen famous lah, pengen viral lah kalau zaman sekarang gitu. Nah, apa yang dibutuhkan oleh seorang penyanyi selain suara bagus dan juga faktor luck? Karena faktor luck itu sebenarnya aku yang sulit banget didapetin gitu. Sampai nyari di e-commerce nggak nemu tuh faktor luck. Kita udah goyang kanan kiri gitu kan, nggak ada. Kalau aku punya quotes gini, untuk kita jadi terkenal itu benar-benar murni di luar kendali kita ya. Oh iya sih. Itu luck itu. Iya. Tapi untuk kita menjadi dikenal tuh artinya tuh sejauh apa kualitas kita, sebesar apa dedikasi kita sama sesuatu, sama musik terutama. Itu dari kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan caranya supaya kita bisa dikenal orang benar-benar dengan kualitas. Masalah terkenal itu urusan Tuhan sih. Betul sih. Iya ya. Yang penting kualitas diri kitanya. Iya gitu. itu dulu. Jangan sampai begitu lo terkenal, lo nggak bisa mempertanggungjawabkan kualitas itu. Akhirnya kan jadi aji mumpung. Akhirnya juga jadi umurnya jadi nggak lama umur karirnya. Betul. Gitu. Ya kadang ada makanya kan orang ada yang bilang kayak kalau karirnya dibawa dari paling bawah sampai ke atas prosesnya panjang itu pasti akan long lasting dibandingin kita meledak ya mungkin. Mohon maaf nih, ini aku nggak nyinggung ya, jangan kesinggung dulu nih. Mungkin karena dia terkenal gara-gara ajang pencarian bakat gitu kan. Tiba-tiba kan itu kan pasti waktunya tidak terlalu panjang tuh Mas ya. Kalau dia tidak bisa maintenance. Itu gimana Mas? Biar misalkan tuh karir tetap bersinar selamanya gitu. Kayak Mas Ryan 20 tahun. Bayangkan, berkecimpung di dunia belantika Indonesia nih, musik Indonesia nih. Ya harus menjalankan semua proses. Kalau prosesnya memang lagi anak-anak sekarang seumur-umur kalian gitu ya. Iya. Lagi viral, lagi terkenal, aku juga waktu lagi viral banget seumur kalian. Betul. Gitu. Tapi karir kan nggak selesai di situ kan. Iya sih. Bukan ketika lo udah nggak viral, kan regenerasi itu terjadi terus. Iya, setiap Dan hari. circle karir musik tuh sekarang semakin cepat kan. Gitu. Jadi bagaimana harus mempersiapkan, punya visi yang jauh bahwa ketika nanti sudah bukan masanya gue lagi, apa yang gue harus lakukan. Oh, jadi harus sudah dipikirin itu. Tapi pilihannya bukan gantung mic loh. Oh. Bukan stop main musik, itu menurut gue tragis. Kecuali lo stop main musik udah kayak Bunda Maya gitu, udah kayak Raya, itu lain cerita. Yang duitnya udah nggak berseri lah gitu kayak Bunda gitu ya, Lain beda. cerita. Jadi fokusnya udah lain. Tapi kalau lo akhirnya gue udah nggak populer, akhirnya gue mau kerja yang lain aja deh karena kayaknya udah nggak workout nih, enggak. Akhirnya gue bisa jadi vocal director misalnya, ajang pencarian bakat, terus menjadi produser, bisa nulis lagu juga, jadi belajar terus. Jadi emang harus paket komplit ya sahabat Dermaster. Jadi kayak bukan hanya suara doang. Jadi makanya ketika kita dikasih talenta sama Tuhan itu alangkah baiknya kita improve terus. Dipoles terus. Iya, belajar biar terus. makin biar ilmunya nggak hanya di situ Makin doang lengkap. gitu. Betul. Ya betul. Jadi kalau nggak jadi penyanyi, makanya kadang tuh kenapa banyak kayak coach gitu tuh suaranya tuh bagus-bagus tapi dia nggak di depan, melainkan dia di balik layar gitu. Benar nggak sih? Iya, banyak banget. Kayak gitu. Makanya aku kayak apa sih ngebedain si coach sama pengajar sama penyanyi gitu. Kadang kan kalau orang awam sih mungkin mereka kan kalau ngeliat penyanyi tuh full package kayak dalam tampilan, packaging. Oh, banyak kok coach-coach yang emang tampilan juga cakep tapi dia emang bisanya di belakang gitu Mas. Itu apa sih biar pada orang-orang sahabat Dermaster mungkin yang pengen tahu ngebedain coach ini kenapa sih coach itu memang harus di belakang, nggak bisa ke depan, nggak bisa langsung jadi penyanyi kayak Mbak Berta lah, kayak Mas Ryan. Tapi Mas Ryan kan pernah ada di posisi di depan gitu sebelum jadi coach. Sebenarnya sampai sekarang masih nyanyi, masih di Masa depan penyanyi sih. gitu ya? Masih. Sebenarnya kalau itu masalah karena gini, lo latihan untuk bisa nyanyi, itu bisa latihan. Untuk bisa nyanyi, yes, bisa. Tapi untuk jadi penyanyi, itu nggak ada formulanya, nggak bisa latihan. Itu pure talent. Kan itu udah ada aura di situ, ada aura bintang,
ada kemampuan lain di luar kemampuan teknis. Gitu, makanya banyak vocal coach, vocal director yang suaranya bagus tapi akhirnya nggak memilih untuk nggak terjun Jadi ke depan penyanyi, panggung, iya, gitu, jadi frontline karena mungkin memang ya mentalitas juga. Oke. Gitu, terus ya pilihan karena jadi penyanyi itu sungguh apa namanya ya, nggak mudah karena kita ngajarin gampang, begitu nyanyi di atas panggung terbukti lebih banyak vocal coach yang suaranya biasa aja sebenarnya. Oh yes. Ya. Oh iya, aku ada beberapa sih dengar kayak biasa aja dia nyanyi tapi Iya, dia artinya orang pikir kayaknya kerenan yang Penyanyi, diajarin iya. daripada yang ngajarin. Nah, bukan itu esensinya. Seorang coach itu kan dia melihat kalau kayak pelatih tinju nih, belum tentu dia sparring sama anak buahnya itu menang pelatihnya, belum tentu, bisa jadi lebih kuat si yang dilatih. muridnya. Tapi kan kalau coach itu kan dia punya coverage visinya luas gitu, pada saat lo lagi nyanyi dia di sini kurangnya di sini. Oke. Tapi kalau kita lagi nyanyi kita nggak kan di mana kekurangannya. Betul. Kan? Oh, kurang napasnya atau kurang artikulasinya. Oke. Gitu. Oh, seperti itu perbedaannya. Berbeda fungsi ya. Beda fungsinya. Oke. Nah, kan kita yang tahu Mas Ryan ini emang dari kalau aku sih jujur tahu Mas Ryan itu dari Pasto yang udah 2. Ya. Kalau yang 4 aku Belum, nggak tahu ya. nggak tahu. Ya. Taunya di 4 gitu. Di 2 itu. Nah, itu prosesnya tuh pasti apakah melalui audisi juga? Aku agak sedikit kepo soalnya kan tiba-tiba langsung Bunda Maya ini di bawah naungan Bunda Maya kan Bunda waktu itu Maya, pas iya. aku Sony takut Musik, salah. iya. Ya benar kan? Jadi pas waktu itu keluar lagu pertama langsung booming se-booming-boomingnya. Iya. Si Nona Rasa Raya mungkin zaman dulu nggak ada galau kali ya. Zaman itu keluar kan galau-galau nggak ada yang kayak tren jadi tren. Sekarang kan kalau galau jadi tren, hashtag galau. iya. Ya, Dulu tapi belum ada dulu ya. langsung viral lagu itu. Iya. Benar nggak Mas? Ya benar. Itu prosesnya gimana Mas? Tiba-tiba apakah ada audisinya atau Bunda Maya melihat? Kadang kan produser tuh kadang ngelihat dong gak usah audisi lo datang deh. Gue Iya. kasih kesempatan. Kalau Mas Ryan ada proses itu nggak? Jadi waktu itu kita punya manajer namanya Iman. Mas Iman. Mas Iman. Oke. Udah almarhum sekarang. Jadi Mas Iman ini yang ngenalin kita sama Maya. Oh oke. Gitu, karena Iman ini dia dulu juga salah satu marketing manager di label Sony Music. Nah waktu itu kan Bunda masih sama Ratu kan. Iya. Dua Terus Maya. berubah jadi Ratu setelah Ratu setelah dulu kan. Oh iya Ratu dulu. Ratu dulu sama Mulan kan. Mulan betul. Habis itu Sama baru Dua Pinkan Maya. Mambo, Iya. sama Mulan, Ratu terus sama Mechan baru Mau ganti Mechan jadi di Maya. Dua Maya, iya. Karena dia kenal sama Bunda dikenalin lah. Oh, Akhirnya oke. langsung klik tuh, langsung kita diminta nyanyi lagu Aku Pasti Kembali itu. Nah yang itu, oke. Itu kalau lagunya langsung meledak. Langsung booming kewer-kewer dia tuh. Bener, apalagi yang tanya hati tuh, itu kayaknya rasa setiap hari galau nanya hati. Jadi akhirnya nggak percaya gitu ya. Kenapa sih lo nggak duluan yang cinta sama gue gitu. Tapi bener dari lagu itu tuh semua orang tuh kayak terhipnotis lah se Indonesia gitu. Iya. Dan emang mungkin itu rezekinya Pasto. Jadi Iya, emang, rezeki, iya. oh jadi nggak ada audisi bener-bener. Nggak ada audisi. Ordal tuh emang paling penting ya. Ordal. Ya orang dalam dikenalin. Tapi kan waktu saat itu berempat itu berarti belum di sama Bunda Maya? Belum. Oh tinggal 2 itu Dulu doang? berempat kita tuh produser waktu kita berempat tuh Glenn Fredly. Oh. Jadi kalau kamu tahu zaman dulu tuh ada grup vokal di Amerika tuh namanya Boyz II Men. Yes, I know. Nah dulu tuh Pastu tuh kayak Boyz II Men gitu berempat. Oh versi Indonesianya Versi gitu. Indonesia, cowok-cowok, ambon-ambon, hitam-hitam Oke. gitu. Kulit Habis hitam. itu 2 selesai. Bubar jadi 2, ketemu Bunda Maya. Oh itu tahun berapa ya? 2008. 2008. Nah, oke. Terus pasti kan langsung booming tuh Pasto. Iya. Di mana-mana setiap hari kita nonton di TV, di radio pun diputerin lagunya gitu. Ada gak sih kayak rasa atau memang Mas Ryan tuh punya, kalau aku nih Mas, kalau kan misalkan dari kampung kayak aku pengen jadi artis dan ini someday aku meledak gitu, amin ya, dikenal orang aku akan nerima risiko. Kalau Mas ada rasa kaget, pasti saat itu Mas digandrungin sekali Mas Ryan tuh Wah kayak. kaget dong. Ada rasa risih sampai mungkin kalau bahasa Korea saseng kayak ada fans yang fanatik banget. Waduh. Gue tuh kalau main di mana-mana, apalagi acara TV yang pagi-pagi itu ya, kan suka di mall-mall tuh. di Betul, mall-mall. iya. Itu keluar dari crowd itu baju udah bisa sobek-sobek. Dan udah penuh cakaran-cakaran, digigit-gigit. Itu dari acara musik bukan dari Taman Safari ya? Aku kayak sobek-sobek ya kan? Makanya se ekstrim itu dulu. Oke. Dan kita bener-bener yang shock, kaget kan. Kita nggak pernah punya bayangan jadi orang populer dong. Iya. Nggak Tapi pernah kan Mas mempersiapkan sudah diri. memilih untuk misalnya pas oke, gue mau jadi artis nih, saya jadi penyanyi lah saat itu. Pasti kan ada kayak, oh nanti kalau gue, pernah gak sih kayak
angan-angan dulu. Kalau kan kayak pasti ngayal dong. dulu sebelum tidur kayak pas kejadian itu gimana? Ya kita bisa berangan-angan, tapi selalu ada pertama kali untuk setiap pengalaman. Iya. Tetap kaget, bro. Coba lu nanti suatu saat kalau Iya. merasakan itu pasti tetap juga merasa, oh gini tuh rasanya gitu. Betul sih ya. Ya aku juga waktu itu nggak ditarik-tarik sampai berdarah sih mas. Cuma dicubit-cubit aja kadang. Oh begini ya Iya, rasanya ya. makanya. Oh, oke. Tapi misal ada risi-risi nggak? Ada yang sampai ke kehidupan pribadi misal kadang fans kan selalu yang kayak apalagi yang over-over kayak gitu. Oh, banget. Itu gimana cara nanganin mas? Bagi tips gitu. Mungkin aku the next aku kan bakal meledak amin. Dulu mungkin karena nggak ada sosial media ya. Betul. Jadi interaksinya nggak terlalu deket gitu, nggak Iya. terlalu nempel gitu. Jadi dulu aku lebih banyak nggak komen sih, jadi suruh manajer aja yang handle semuanya gitu. Oh kayak dikasih bodyguard lah saat itu. Gitu, ada bodyguard, terus misalnya ada intimidasi yang gimana ya suruh, waktu itu kan kita punya kayak ketua-ketua fans club gitu Fanbase lah, gitu, iya, fanbase gitu. Jakarta ini, Tangerang ini, paling minta tolong mereka aja gitu. Oh iya betul. Koordinatornya. Koordinator untuk oke jangan terlalu rusuh. Tapi kan kita kan kalau udah di lapangan pasti Wah, berubah. nggak bisa di handle. Oke. Jadi tetap bantuan dari tim manajemen lah ya Iya. untuk mengatur semua. Oke. Dilihat dari waktu yang cukup lama sekali, 20 tahun itu nggak gampang untuk seorang musisi bisa bertahan dan dikenal namanya. Iya. Ya kan, apalagi sampai saat ini juga Mas Ryan ini masih produktif. Ngeluarin lagu juga, album, masih nyanyi, jadi vocal coach juga. Bagi tips gimana caranya biar bisa konsisten. Karena konsisten itu dicari di e-commerce juga nggak ada. Jadi mau faktor luck susah, konsisten susah mas. Gimana caranya? Sebenarnya antara konsisten sama nggak punya pilihan lain beda tipis ya. Oh. Karena aku nggak pernah berpikir jadi yang lain selain jadi musisi. Oh, Nggak pernah. tapi lu sebelumnya nggak pernah kayak kerja konvensional kayak Nggak enggak, sama pernah. sekali. Aku ngantor nggak ngerti rasanya kayak apa. Kalau bisnis ya sekarang menjalankan bisnis Iya, ya, itu yang sekarang. aku bilang tadi 360 tadi. Iya. Tapi kalau ngantor atau jadi apapun lah. Jadi karyawan lintas under pressure disiplin nggak lain pernah ya gitu. Lintas disiplin lain selain musik, aku nggak ngerti. Oh, Gitu. Jadi fokus terus di musik ya otomatis ketika kita fokus otomatis akan selalu improve dan ada jalan terus pasti. pas karena kita berpikir lah ya bagaimana Iya. caranya nih kita tetap ya walaupun memang itu bukan pekerjaan yang apa ya istilahnya kan bukan yang dapur tetap harus ngebul. Iya dong. Ya walaupun itu bukan pekerjaan konvensional yang kayak Iya. orang-orang tapi kita harus gimana caranya nih gue besok tetap harus bisa makan betul gak mas? Iya dong. Belajar kayak Iya. gitu. Jadi Iya. konsistennya kayak bagaimana tuh biar tetap kadang kan orang susah mas nggak ada pilihan lain gimana? Konsisten itu bukan di sini ya, konsisten tuh di sini. Oh di sini. Kadang aku Jadi punya ini sih. yang menentukan pikiran. Kalau misalnya memang kita udah mau menyerah ya yang menyerah pikiran gitu. Jadi aku nggak pernah ada juga niatan pengen menyerah dan harus pintar menabung, itu yang paling utama sih. Oke, nabung ya. Jadi pas lagi ada jangan terlalu hedon banget, jangan terlalu ngikutin. Apalagi zaman sekarang ada sosmed kan. Iya. Temen ngepost dikit ini ngiri ngikut kamu kalah. Oh oke. Lihat teman liburan ya kan. Iya, Kita healing, padahal healing. pakai pay later tuh. Ya sekarang yang penting kan emang semua di support sih ya. Betul. Ini pay later kapan sih nggak ada. Jadi tadi yang mau hidup emang jadi kebobolan. Oh oke, intinya balik lagi ke mindset kita kali mas Iya, ya. iya. Untuk bisa tetap oh ya udah namanya pekerjaan yang dicintai. Tapi kalau mas lebih suka mencintai pekerjaan atau menjadikan hobi sebagai pekerjaan? Karena aku beruntung kayaknya dua-duanya. Oh iya sih. Ya. Hobi yang jadi pekerjaan. Betul. Dan gue mencintai hobi gue yang adalah pekerjaan itu. Iya karena yang iya sih soalnya kayak gini mas kan biasanya kan aku sebelumnya kan selalu dapat kayak moto itu adalah pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya. Tapi setelah aku kemarin bertemu sama Om Darwis, Ya. aku ketampar. Kan kadang nih ini era di zaman 2022 lah. Orang capek dikit kerja resign. Ya. Terus kayak dibilang, ya jangan digituin mindsetnya, jangan kayak hobi yang dibayar, tapi jadikanlah pekerjaan tersebut sebagai hobi kita gitu. Iya. Ya tapi kan mas kan enak ya. Dari kecil udah nyanyi lah, maksudnya kan kalau kita kayak susah kerjanya gimana kalau Nah, makanya kalau kecintaan kita cuma berhenti sampai di hobi, kayaknya endurance-nya, stamina-nya juga nggak panjang karena hobi kan. hobi oh betul. Gimana caranya hobi itu jadi dedikasi gitu. Oh berarti harus ada punya dedikasi sendiri ya. Iya dong. Oke seperti Mas Ryan yang sudah 20 tahun sampai 2023 di bulan Januari mengeluarkan album, Ya. full album pertama. Ya, judulnya 40. 40 kalau di TikTok kan 50. Kalau
kalau di sini 40 itu boleh diceritain sedikit Mas, apakah 40 itu sesuai dengan usia atau apa? Aku rilis album itu tanggal 30 Januari 2023 bertepatan ulang tahun aku ke 40. Oke. Gitu. Jadi aku mau nunjukin lewat album ini justru di umur 40 ini aku merasa semakin fresh, semakin powerful, semakin banyak ide gitu. Jadi ini jadi album yang juga jadi deklarasi juga, jadi selebrasi juga, jadi perayaan juga. Wow. Jadi ya bersyukur banget lah bisa sampai di fase Posisi ini. sekarang gitu ya. Tapi maksud aku kan kadang iya yang kita tahu ini adalah kayak bentuk mungkin ini hadiah terbesar kali ya Mas setelah 40. Karena kan sebelumnya kan mungkin album ada nih, tapi Iya. kan duo, ini Iya. full ini sendiri gitu. Banget ini jadi apa namanya ya? Jadi hadiah ya. Di ulang tahun ke-40 bisa rilis lagu 40 semua aku tulis sendiri. Wow. Ketemu record label yang juga sangat suportif, Semesta Records. Oke. Jadi aku sekarang jadi lagi running label Semesta Records namanya sama sahabat aku Rian The Massive. Oke. Gitu, dia founder dan aku co-foundernya. Oke. Dan aku juga sebagai talent di situ. Jadi lagi bener-bener lagi seru-serunya nih. Lagi seterusnya ini, oke. Semoga kita sukses ya Amin. semuanya Mas juga dengan album ininya juga. Nah Mas, untuk ngejaga kualitas, apa Ya. sih sebagai seorang penyanyi? Kadang kan ada orang yang, aduh gue udah bisa nyanyi nih, terus kayak ya nggak ngejaga apa. Kalau dari Mas Ryan sendiri ada nggak sih tips nih buat penyanyi pemula dan juga penyanyi yang biasa aja? Yang pasti harus sehat terus ya, Harus jaga sehat terus, kesehatan iya. terus. Karena nggak mungkin lu dapet job tiba-tiba lagi flu gitu. Nggak profesional kan? Betul. Lagi flu, lagi Tapi sakit. kan kadang sakit yang kayak gitu tiba-tiba suka ada walaupun kita udah jaga badan. Nggak mungkin. Masa Lu sih? pasti malamnya clubbing. Oh gitu ya. Atau nggak pernah sih kelabing. Nggak pernah kelabing. Kalau gua kebetulan ada asam lambung ya. Oh, iya. Jadi jaga yang pedes-pedes, nggak boleh telat makan, Oke. jaga makanan berminyak, itu aja sih. Oh gorengan gitu emang wajib banget ya Mas? Wah cukup mempengaruhi itu apalagi kalau mau perform. Oh. Bikin seret. Karena ada asam lambung. Karena kalau asam lambung itu naik, banyak penyanyi yang asam lambung. Betul. Kalau asam lambung itu naik, asamnya itu dia akan merusak dinding-dinding tenggorokan. Oke. Jadi suara itu bisa berubah Mas ya? Bukan berubah, jadi lo serak atau lo bisa crack pada saat nada tinggi, krek gitu. Oh iya. Karena luka ini berdarah. Wow. Oke. Terus suka ngerasain nggak kalau pagi-pagi bangun suara suka seret? Iya gitu. Nah, lo punya asam lambung kali? Ada. Ya Asam- iya ada pasti. GERD sih lebih. GERD Lebih ya ke pasti. GERD. Oh. Pasti. Jadi tetap makanan juga olahraga, pola makan kayak gitu ya? Banget. Nah kalau untuk ngejaga penampilan juga nih Mas Ryan kan 40 nggak kelihatan nih. Masa Kalau aku sih? iya kan harus kayak gitu bilangnya. Kan persnya harus gitu ya. Tapi enggak. Tapi kalau menurut aku kalau orang yang tinggi itu Iya. pasti lebih cenderung lebih mature Iya. dari badan pembawaan gitu kan. iya. Tapi Mas Ryan misalnya kalau Mas Ryan bilang umur 35 pasti orang juga percaya lah gitu kan. Apa sih yang dilakuin? Tetap powerful dari suara, penampilan gitu. Apa yang dilakukan? Olahraga. Olahraga sudah pasti. Tidur cukup. Tidur cukup. Harus happy terus. Happy terus. Ini yang paling utama sih. Oke. Harus happy terus. Untuk penampilan misalkan treatment gitu. Oh, jelas. Wah, Mas tidak mau ada stigma dari oh kok cowok treatment gitu enggak? Oh, kalau sama Dermaster tuh lain urusan. Oh, masuk Pak Eko. 50. Ini pertama kalinya aku punya experience untuk bener-bener treatment yang bener-bener bisa dibilang apa pol-polan gitu. Oke. Dan tetap merasa nyaman dan bikin gue jadi semakin percaya diri di Dermaster. Di aja. Dermaster karena Nggak ada yang semua lain. bisa ya. Tapi Semuanya mungkin kalau banget. kalau Mas Ryan yang kita lihat udah pasti performance untuk contour tuh udah perfect. Pasti Ya. treatment apa aja yang biasa yang jadi favorit? Laser-laser gitu. Laser ya Pico Pico laser, terus pantesan mukanya kayak kaca ini baru ya. di Pico nih. Waduh. Gitu. Makanya dari tadi aku tuh seperti berkaca. Asik. Glowing-nya. Terus yang paling progres banget tuh Smart Sight ya. Oh betul, Wow. betul banget itu benar-benar kayak ngebuat kulit Smart jadi sight. bagus banget, tekstur Iya, jadi hilang. banget. Wow, di usia 40 ternyata ini salah satu rahasianya pergi ke Dermaster ya. Itu. Untuk mentreatment semua yang ada di muka sehingga tampilan tetap muda. Iya. Anak 3 ya, Bu? Mas? Tiga. 4. Tiga. Apa mau nambah satu lagi? Enggak cukup. Misalnya Makasih. kalau nambah satu lagi, angkat aku jadi anak.
Nah kalau olahraga yang disuka sama Mas Ryan apa? Biasa kan kalau papa-papa muda tuh sukanya nge-gym. Aku lagi ya nge-gym masih rutin. Gym juga gitu. Terus body workout di rumah juga masih kayak Yes. pusat-pusat Kayak gitu. Tapi kalau yang rutin olahraga tuh ya basket. Basket. Basket seminggu 2 kali, seminggu sekali. Oke. Gitu. Terus badminton. Badminton. Bola-bola? Bola, aku bukan anak bola kebetulan. Bukan, tapi suka main bola. Apa Kalau- suka nonton bola? Nonton bola nggak terlalu justru, tapi main bola suka. Oh main bola suka. Gitu. Nah bagaimana nih? Aku mau nanya pendapatnya ketika FIFA jadi batal gitu di Indonesia. Itu perasaannya apakah kayak galau berhari-hari sampai mengumpat di sosial media? Percaya apa? Kalau mau ngumpat jelas. Aku mikir dia jawab, oh enggak lah gitu kan. Karena public figure ya kan. Oh tapi mengumpat jelas. Oke. Percaya nggak percaya, gua hampir seminggu itu hati nggak enak. Setelah kejadian itu. Iya, gara-gara urusan bola itu. Oh oke. Apa yang jelasin tuh? Boleh diceritakan gitu kan? Gua nih orang yang cukup apa namanya sih? Cukup peduli banget sama yang namanya regenerasi ya. Betul. Dengan tragedi ini menurut gua sudah mematikan semangat si regenerasi itu. Yang tadinya bisa punya kesempatan untuk bisa punya experience yang mendunia kan gitu kan. Kita bisa ikut jadi peserta Piala Dunia ini karena itu privilege dari kita jadi tuan rumah. Tuan rumah. Dengan kita batal jadi tuan rumah, kita batal juga jadi peserta. Betul. Yang harusnya pada saat kita jadi peserta, pengalaman yang didapat, ketemu dengan pemain dunia, dan pada saat Piala Dunia itu berlangsung itu ada talent scout yang datang dari seluruh dunia untuk melihat bakat-bakat mana yang bisa ditarik. Betul. Ya lo pikirin aja sendiri lah. Aduh, saya nggak kepikiran tuh ya. Tapi betul sih karena semua teman-teman aku pecinta bola sangat kecewa sekali dengan kejadian. Jadi masif banget kerugiannya. Oke, terus apa yang ngebuat sekarang tuh kayak udah nerima aja? Kan ini kan udah berlalu nih, misalkan kita udah mau dikutak-katik, mau disogok orang dalam, orang luar, orang mana udah nggak bisa. Ya ujung-ujungnya kita sebagai rakyat jelata kan hanya bisa nerimo ya. Nerima aja. Gitu, kita nggak punya power apa-apa juga untuk bisa merubah keadaan. Dan yang pasti sih gue ngomong di sosial media, semangat buat teman-teman U20, jangan pernah patah semangat. Karena itu bun. Tuhan bisa menggagalkan, manusia bisa menggagalkan, tapi Tuhan selalu punya rencana yang indah ke depan. Betul. We never know, siapa tahu nanti bisa benar-benar kejadian FIFA di Indonesia. Amin. Ya semoga ya kekecewaan ini akan terbalaskan ya. Abis hujan pasti ada pelangi kayak gitu. Kalau pelangi yang nggak ada mungkin dia lagi ngumpet ya seperti itu. Ya kita ketahui juga buat sahabat dan master, Mas Ryan ini yang tadi udah dibilang ada seorang vocal coach juga. Kemarin ada di ajang pencarian bakat. Ya, Bener kan? terakhir. Itu keren banget loh ya. Tapi aku mau nanya nih pribadi, kalau aku nih kan aku kadang tuh ngerasa aku pengen bisa nyanyi. Bisa nggak sih orang yang nggak bisa nyanyi tiba-tiba bisa nyanyi gitu? Kayak tadi aku bilang untuk kamu bisa nyanyi secara proper itu bisa latihan. Berapa lama butuh? Misalnya mungkin ini ada sahabat dan mas yang sama kayak Dio yang suaranya mungkin kadang ngomong aja fales gitu. Tapi cita-cita pengen nyanyi gitu. Lama apa enggak itu tergantung kadar bakat yang ada dulu. Kalau kadar bakatnya di bawah rata-rata gitu, istilahnya kan nyanyi nggak perlu bagus tapi kayak do re mi fa sol la si do. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa do re mi fa sol la si do loh, Iya. itu jangan berharap. Ya aku juga nggak bisa. Bukan jangan berharap, artinya waktunya akan semakin lama Semakin lagi. lama. Gitu. Oh, Tapi kalau udah ada bakatnya, nyanyi nggak fals, terus feel nyanyinya udah ada, ya itu bisa dipoles lebih cepet gitu. Oke, pengalaman Mas Ryan jadi vocal coach nih. Ngelihat bakat-bakat anak zaman sekarang itu gimana? Apalagi kan Gen Z ini bener-bener kayak semua meledak gitu. Dari face, dari fashion, dari suara, dari semua, dari talenta tuh kayak kaum Z itu kayak semuanya bisa dihajar semua. Beda sama jam-jam kita dulu. Sekarang platform digital nih kan jadi bikin kita tuh banyak pilihan untuk belajar dari mana aja ya. Yes. YouTube ilmunya semua udah dari situ. Betul. Mau nyanyi, mau fashion, mau taste apapun gitu loh. Jadi kenapa anak-anak sekarang keren? Karena mereka punya banyak platform buat belajar. Kalau zaman gue dulu kan cuma TV sama radio. Kita beli kaset dulu, zaman kaset. Kalau lagi suka lagu beli kaset, ngumpulin duit Betul. gitu. Ngumpulin uang jajan beli kaset. Zaman CD beli CD.
Jadi ketika ada orang yang muncul itu 1 dari 1000 istilahnya gitu. Tapi sekarang kan jadi wah anak sekarang mah jangan ditanya lagi lah keren-kerennya. Keren parah sih. Cuman anak sekarang itu yang kurang adalah menghargai proses itu. Ya harus beli ya. Itu appreciate ya. Kayak prosesnya ini bener. Gitu. Sama manner sih. Iya. Ada beberapa. Karena dapatnya kayak gampang kan. Iya. Instan kan. Kita tapi harus diakui juga. Hari ini lagu hitsnya apa? Yang lagi viral lagu apa? Bulan depan udah bisa berubah lagi. Oh, jadi nggak long lasting ya gitu Iya, ya? Bisa tapi kalau aku lagu Tanya Hati aku tulis lagu itu tahun 2008. Yes. Sampai sekarang kalau nyanyi lagu itu kayak tetap kayak kesurupan aja orang gitu. Tepuk tangan dulu. Aman. Menurut aku lagu yang tadinya kita nggak galau tuh dengan lagu Tanya Hati jadi ikutan galau. Apakah saat menulis lagu Tanya Hati Mas Ryan itu Aku tulis lagu lagi galau? itu bener-bener lagi dikecewakan. Oh my god ini. Pasti sekarang lebih kecewa lagi tuh orang. Mas Ryan. Hey! Ya mengecewakan Mas Ryan bagaimana sekarang itu? Oh jadi beneran, karena kan emang lagu yang hidup itu adalah lagu yang emang Lagu yang kita berdasarkan- alami kan. Betul. Oh jadi itu adalah kisah cintanya Mas Ryan? Ya cinta-cinta kera ya kan. Iya maksudnya, oh iya nggak mau monyet ya? Oh jadi ya karena itu lagunya kayak dalam. Enggak cinta monyet lah, gue udah umur berapa tahun 2008. Ya siapa tahu itu belum metamorfose jadi orang. Iya tapi bener maksudnya itu lagu itu bener-bener kayak dalam banget. Jadi itu bener-bener pengalaman pribadi Mas Ryan gitu. Iya, pengalaman. Oke, jadi intinya buat para penyanyi baru nih yang udah naik, tolonglah kalau jangan boleh lihat ke atas Mas ya. Bener gak sih semua orang pasti ketika kita ada posisi kita kerjanya adalah kayak dipuja orang pasti akan mengalami namanya star syndrome. Pasti gak sih? Secara nggak sadar mungkin Iya. ya, tapi kadarnya aja sih. Betul, harus bisa. Dan harus eling-eling aja gitu. Betul, jangan gila-gila ya, gila star syndrome. Ntar tinggi-tinggi ketemu Tuhan, cepet ya karena berabe. Jadi jalannya ya sewajarnya aja gitu. Mereka mendapatkan posisi saat ini tuh sangat gampang. Ini sekarang mau jadi viral apapun bisa Yang paling gampang menilai adalah ini. Ketika misalnya yang jauh mungkin umur di bawah lo gitu ya. Iya. Ketemu gue manggilnya bro gitu. Jadi mungkin Bro. mungkin kalau di luar negeri itu biasa, tapi kalau di Iya. ketimuran kan lo Enggak. minimal panggil mas ke Mas, atau kakak, kakak atau abang Betul. gitu. Bro, ya gue juga bro juga, nggak ada yang salah sih ya mungkin Betul. karena referensinya segala sesuatu sekarang udah ke barat-baratan kan. Betul. Gitu sih. Iya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Semoga karirnya bisa tetap 20 Nggak apa-apa, tahun. tetep Sulit loh 20 tahun itu. Dan 20 tahun itu bukan waktu yang singkat Mas menurut aku. Iya. Ya kan untuk menjaga konsistensinya. Dan pernah nggak sih melihat bakat-bakat yang sekarang dari 20 tahun ngerasa tersaingi dengan bakat-bakat yang ada? Kalau ngerasa gini, wah gila kayaknya gue udah gak ada keren-kerennya kayaknya sekarang ya. Gitu maksudnya secara suara Iya. ya. Anak sekarang kan suara keren-keren banget. Parah. Kayak kalau dulu tuh suara bagus yang kayak gini-gini tipenya. Tapi sekarang tuh yang suara kayak sengau dikit aja tapi bagus gitu loh. Gitu. Tapi akhirnya begitu aku nyanyi di atas panggung, aku perform, lagi-lagi aku disadarkan bahwa sebagus-bagusnya kualitas suara kita tetap perjalanan, Proses itu. pengalaman itu tetap jadi guru yang paling terbaik lah. Nah, baik. Iman, pasti ada keinginan yang udah dicapai atau misalnya masih banyak yang belum goals atau gimana? Mas? Aku masih banget punya cita-cita untuk bisa bikin konser tunggal. Amin. Wow. Gitu. Terus punya cita-cita untuk bisa punya label besar untuk bisa Amin. mengakomodir bakat-bakat anak Indonesia, terutama anak Indonesia Timur. Oke. Gitu karena aku anak Indonesia Iya. Timur ya. Gitu jadi karena di Indonesia Timur tuh banyak banget bakat terpendam yang mereka harus terhalang karena banyak hal ya. Gitu karena kesulitan ekonomi, kesulitan hidup gitu. Mudah-mudahan gue bisa jadi orang kaya raya gitu. Amin. Punya label besar, Amin. bisa mengorbitkan mereka. Amin. Semoga semua doa baik kan pasti dijabah Amin. ya kan sama Tuhan ya kan. Nah, Mas Ryan untuk memulai karir di bidang apapun ya, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Kalau Mas Ryan kan istilah kayak suara sama mental lah, udah terjun untuk memilih sebagai seorang penyanyi. Untuk memilih bidang yang mau kita dalami, Iya. akhirnya menjadi profesional itu, kalau menurut aku kita harus kenali dulu diri kita, kenali bakat kita. Karena misalnya kayak lu taunya gue bisa nyanyi, tapi menurut orang lain kayaknya bukan nyanyi deh lu lebih cocoknya jadi presenter.
Oh iya. Iya betul. Gitu ya. Jadi kesalahan kita mendeteksi bakat kita itu jadi masalah. Oke, jadi Deteksi dulu bakat lu, kalau lu benar-benar penyanyi, butuh diuji, konfirmasi ulang lagi. Bener gak? Gue Validasi bisa gitu ya? validasi. validasi, oke. Bener gak gue bisa bersaing ketika itu udah confirm, baru latihan. Yang utama latihan, memperbanyak referensi, aku ngomong musik ya. Memperbanyak referensi, banyak bergaul sama musisi. Banyak Baca juga. banyak baca juga yang pasti. Kalau perlu baca sejarah musik dan lain-lain gitu. Oke. Jadi bukan hanya suara bagus doang, tapi ilmu Aduh juga nggak cukup suara bagus. Apalagi sekarang penyanyi diharuskan harus bisa tulis lagu bro. Nah, Itu loh. Jadi penyanyi harus bisa nulis lagu zaman sekarang. harus bisa nulis lagu. Penyanyi yang bertahan adalah penyanyi yang bisa nulis lagu. Nah, gimana kayak yang nggak bisa nulis? Nggak bisa nulis ya. Tapi menulis lagu itu bisa belajar. Bisa belajar. Jadi itu salah satu tipsnya lah ya. Ya. Kenalin dulu diri kita sendiri gitu ya. Ya. Oh oke. Nah Mas, gimana caranya kan pasti Mas Ray ini ada pasang surut. Gimana cara ketika Mas udah benar-benar kayak buntu banget, kayak apa yang harus aku lakuin gitu. Mungkin ini buat sahabat dari Mas juga yang mungkin ingin yang tadi terjun ke dunia entertainment, tapi kan mereka pasti mikir jadi artis itu enak. Jadi ini karena kan dunia tuh dilihat dari sosial media. Gimana Mas ketika bisa, tapi pernah ada di posisi Tahun 2013, 2013, awal-awal aku keluar dari Pasto. Aku keluar dari Pasto tuh 2012 ya. Terus 2013 itu bener-bener nggak ada job. Tabungan juga udah habis. Oke. Masa terkelam lah. Masa tersulit aku tuh waktu itu. Sampai makan aja tuh susah. Oke. Ada di fase itu. Kalau waktu itu aku memutuskan untuk keluar dari musik, yang pasti aku udah nggak ada hari ini. Ya. Terus atau waktu itu aku memutuskan untuk jadi penyanyi kafe aja deh aku. Tapi pernah? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Jadi waktu itu bener-bener aku mulai lagi karir dari awal, tapi nggak pernah kepikiran untuk berhenti main musik gitu. Oke. Saking Jadi kalau kamu tanya bagaimana, aku nggak pernah punya pengalaman menyerah itu bingung makanya jawabnya. Jadi selama kalian ini walaupun udah badai, halilintar, gempa bumi ada tuh nggak pernah. Nggak pernah ada menyerah bukan pilihan buat aku. Laki-laki sejati nih. Laki-laki sejati nih. Ya, pasti harus kayak gitu dong Mas ya. Harus gitu, baru kita bisa sampai di form terbaik kita gitu loh. Jadi apapun dan harus yakin sama diri sendiri gak sih? Banget dong. Oh, kadang ya Dan mungkin- keyakinan itu gue bilang tadi, keyakinan bukan di sini loh, di sini. Oh, kita yakin bisa. Oke, di mindsetnya ada di sini ya. Gue nih suara gue bagus, gue punya bakat, tapi kayaknya gue nggak bisa jadi penyanyi deh. Ketika tapi itu udah pikiran yang menguasai. Oke. Tapi waktu lo menyadari bakat lo itu hati yang bicara. Tapi kayaknya main musik gue banyak yang lebih keren, jadi gue jadi yang lain. Tapi itu akhirnya pikiran yang menyerah gitu. Tapi pergi deh lo. Jangan ada di pikiran. Tapi bener, aku selalu ketemu bintang tamu tuh selalu dapat kayak wejangan bagus gitu. Oh berarti ya bener, kita kalau apa-apa tuh mindsetnya harus di sini ya. Harus di pikiran yang menentukan. Oke. Dihilangkan kata tapinya. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong buat Mas Ryan ya. Luar biasa. Intinya tuh harus konsisten juga sih Mas ya. Dan untuk walaupun kita dalam keadaan yang sangat terendah pun ataupun yang teratas, kita tetap harus konsisten dengan apa yang kita Iya dong, hidup kita kan Tuhan yang ngatur kan. Betul. Tuhan akan memilih orang untuk mempercayakan apa yang dia mau kasih gitu. Kalau Tuhan percayakan sama orang yang setengah-setengah, ya ngapain gitu. Tuh ya kan sahabat The Master, harus kalian sangkap omongan dari Mas Ryan tadi ya. Kalau mau mulai karir itu yang penting itu kita jangan ragu yang pasti. Ya. Ya kan, harus konsisten sama ingat tujuan awal kita tuh mau jadi apa dan harus dicintain sampai air hayat. Kayak kalau Mas Ryan kan emang benar-benar mencintai itu, benar-benar yang udah mau nggak makan, mau nggak ada kerjaan, tetap tidak meninggalkan atau menggantungkan mic gitu ya, untuk menjadi seorang penyanyi. Luar biasa. Aduh keren banget. Mas Ryan terima kasih loh ya atas waktunya, udah memberikan wejangan juga kepada sahabat Der Master yang mungkin Bukan wejangan lah, sharing. Iya sharing, betul. Tua Wejangan banget, gua tua pesan banget. wejangan, Betul tuh kan cuma 40.
Tapi ya, jadi buat sahabat dan master yang tadi udah menyaksikan kita dari awal sampai akhir, udah sharing sama Mas Ryan juga bagaimana kita bisa mendengarkan cerita Mas Ryan yang emang terlihatnya mungkin, wah gara-gara Pasto kemarin itu kan, itu Mas, kita kan, dan aku baru ngeh, Mas kan tulis 2008, Mas keluar dari Pasto itu 2012, berarti kan cuma 4 tahun. Iya. Tapi terkenal sampai sekarang tuh lagu ya kan, luar biasa loh. Ya udah kalau gitu, jadi buat sahabat Dermaster nih ya, yang mau punya cita-cita, keinginan ya, langsung aja ikutin syarat-syarat dari Mas Ryan yang emang sudah berkecimpung di dunia belantika musik Indonesia kurang lebih dari 20 tahun. Kalau pengen jadi penyanyi, ingat ya harus konsisten, harus tahu mana bener sama mana jeleknya. Jadi nggak boleh asal gegabah memilih ya, benar Mas Ryan ya. Dan ingat, kira-kira di next episode mau undang siapa lagi bintang tamunya. Dan kalau mungkin kalian pengen tahu tentang info-info mengenai Mas Ryan, nanti kita bisa taruh di description Instagramnya sama YouTube channelnya. Siapa tahu yang pengen jadi penyanyi langsung coaching langsung nih sama Mas Ryan ya. Dan yang ini hukumnya wajib banget untuk seluruh sahabat Dermaster untuk like, comment, share dan juga subscribe YouTube channel kami di Dermaster Klinik Indonesia. Kalau kayak gitu aku Erdio Hand dan juga Ryan Pono. sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.